39. Masih separuh lagi. Nah ini saya putar video nanti setelah stop screen ya. Apanya? Dari situ ya. Oh iya. Putar video. Oh iya. Wow. Dan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan volume lagunya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang ditugasi untuk jadi LMS CKS PKS 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Oh, kita tarik sana ya. Oh,
Tapi yang kemarin kan diminta untuk ke Jakarta itu ada pengaku untuk CKS dan TKS. Terus LMS 1 orang, supervisor 1 orang, administrator LMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam merdeka. Kemarin ada yang upacara di sekolah. Ya, kalau di sini tidak ada upacara karena memang tidak diizinkan berkerumun. Jadi upacaranya di rumah masing-masing menonton pengibaran bendera di istana. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya ya. Kita ketemu lagi di acara untuk kelas ABC. Materi hari ini akan oleh Pak Gunawan. Kita akan membahas materi di sesi yang kedua. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita awali dengan doa. Mudah-mudahan nanti koneksi internetnya lancar semua, bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Ya, untuk sesi yang kedua ini sejak hari Minggu kemarin di LMS-nya sudah dibuka, kemudian saya cek di activity completion-nya sudah ada beberapa yang membuka-buka materi di sesi yang kedua. Nggak tahu emang sudah download materinya atau baru buka saja ngintip-ngintip ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi yang kedua, silakan disiapkan handphonenya. Kita mau main-main dulu sejenak ya. Jadi kita mau main Kahoot dulu. Jadi silakan disiapkan handphonenya atau bisa juga pakai PC-nya. Kemudian buka browser, dibuka kahoot.it. Sama seperti pada saat live session sesi 1 yang kemarin. Ya, jadi Ibu, linknya apa tadi Bu? Mohon maaf. Buka ini Kahoot, www.kahoot.it. Kemudian nanti ada minta masukkan PIN. Ini adalah 737638. Ini sudah ada Bu Dini, Bu Kusnul. Sudah ada 56 7 8 Ya,
Tuh, mana turun 26. Hanya ada 55. Dikurangi 9, ada 44. Saya tunggu sampai 40 dulu. Kita mulai aja Pak Gun ya. Oke, kita mulai siap-siap ya. Pertanyaan pertama.
Ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selamat ini dari soal yang sudah masuk pesertanya tadi 30 berapa tadi? 34 ya, yang menjawab benar 18 orang, yang lain belum beruntung, mungkin nanti belum baca materinya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Siapa yang dari Bu Nani ya, yang next. Oke. Kita lihat Bu Nani, siapa yang juara sementara ranking 1? Iya, 1, 2, 3. Bu Badriah. Bu Badriah, ya. Selamat, ini baru nomor 1. Lanjut Bu Nani. Iya. Pertanyaan nomor 2. Materi dan kegiatan sebagai muatan pada silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Merupakan prinsip apa dari materi tersebut? Oke. Prinsip dari penyusunan silabus, salah satu prinsip. Iya. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, selamat. Ini sudah 2 bagus, lebih bagus daripada tadi. Menjawab benarnya 18 ini meningkat. 20 peserta dari 34. Yang betul ada nomor B, yaitu ilmiah. Lanjut Bu Nani. Apa masih Bu Badriah nomor 1? Iya, masih Bu Badriah. Oke, lanjut. Soal nomor 3, komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam pencapaian kompetensi peserta didik, hard maupun soft skill. Nah, ini komponen silabusnya termasuk apa? Mencapai kompetensi hard maupun soft skill-nya. Masih ada waktu, 4 detik, 2 detik. Iya, oh. Terkecoh Bapak Ibu, yang betul adalah sistematisnya, yang betul 11 peserta. Ini menurun, oke. Lanjut Bu Nani, apakah masih Bu Badriah? Ya, iya masih tetap Bu Badriah. Hati-hati, ini Bu Anita sudah membayang-bayang ini. Lanjut untuk soal berikutnya Bu Nani. Nomor 4, untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam mencapai kompetensi diperlukan silabus, RPP, kalender akademik, dan kurikulum. Ya, ini sudah ada 16 yang menjawab. 20, 21, 24, 30, 2, 33 yang sudah menjawab. Yang betul, kita lihat. Iya, alhamdulillah hampir semua betul. 28 ini yang dari keempat nomor 4 ini ya, dari soal sebelumnya ini yang paling banyak menjawab benar-benar. Silakan Bu Nani, siapa kira-kira yang masih? Oh iya, betul Bu. Aduh Bu Badriah turun 2 tingkat, 3 tingkat malah Bu Anita ini ya. Ya, halo Bu Badriah, jangan putus asa. Lanjut, masih ada 3 soal lagi. Ya, pernyataan KD dari KI 3 fokus pada pemahaman, pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dipilih model, ayo. Model yang sesuai dengan pernyataan di atas. Apakah TEFA, apakah WBL, PJBL, atau Discovery Learning. Yang nanti kita sesi 2 akan kita bahas bersama-sama. 25 penjawab, 27, 28, 31, iya. Yang betul 13, menurun ini. Discovery Learning Bapak Ibu jawabannya betul, dan
yang soal yang ABC, option ABC semuanya terisi, baik 4, 9 maupun 5. Next, siapa yang masih tetap di ranking 1? Iya, masih Bu Anita Sofia. Ini Bu Badriah naik sedikit, jangan putus saja Bu, ayo semangat. Lanjut Bu Nani, tinggal 2 nomor lagi. Nomor 6 dari 7. Pencapaian kompetensi dasar diwujudkan dalam bentuk perubahan perilaku peserta didik yang dapat diukur dan diamati. Pilihan jawabannya adalah apakah IPK, apakah KD, apakah KI maupun standar kompetensi. Iya, cepat sekali. Sudah ada yang menjawab 15, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32. 33. Ya, peserta kita 33. Baik, iya. Ini juga banyak yang menjawab betul. Yang terkecoh hanya beberapa peserta. Selamat yang jawab betul. Siapa masih lanjut Bu Nani? Yang iya Bu Anita Sofia masih, wah ini kelihatannya susah dikejar ini. Kita lihat terakhir Bapak Ibu, siap-siap terakhir 7 dari 7. Tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan SKL yang harus dikuasai oleh peserta didik pada setiap mapel adalah, optionnya adalah SK, KI, KD, atau standar isi. Ya, langsung ini melatih kecepatan dan ketelitian. Yang diukur adalah waktu. Wah, masih ada 5 detik, tapi yang menjawab sudah 30 loh. Naik yang menjawab, 35 penjawab. Oke, Bu Neni. 21 ya, alhamdulillah ini sudah naik lagi yang menjawab betul, yaitu jawaban option B, kompetensi inti. Lanjut, terakhir Bu Neni ya. Jawaban siapa yang masih bertengger di terakhir? Ranking 3 Bu Badriah. Selamat Bu Badriah. Ranking 2 Bu Anita. Loh, siapa yang satu ya? Wah, siapa ini? Ranking 1 adalah Pak Abdul Halim. Ya, ini Pak Abdul Halim ini kelas A ya Pak ya? Kelas A, Bu Anita, Bu Badriah. Alhamdulillah. Ini Pak Abdul Halim ini pelan-pelan tapi pasti langsung nyalip. Selamat Bapak Ibu yang sudah ikut kuis ini. Mungkin yang belum beruntung karena mungkin jaringan internet mungkin masih belum siap. Nah ini Bapak Ibu, tujuan dari soal hot ini untuk istilahnya seperti ice breaking begitu, supaya Bapak Ibu tidak mengingatkan rumah lagi sehingga masuk ke kegiatan ini. Cukup Bu Nani, monggo dilanjutkan untuk sesi 2 ya, langsung saya. Atau diantari dulu, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Ya. Belum. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di live quiz dengan menggunakan Kahoot. Selanjutnya, Pak Gunawan akan memaparkan materi di sesi yang kedua, yaitu perencanaan pembelajaran berbasis HOTS. Pak Gunawan, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, terima kasih Bu Nani. Bapak Ibu, apa kabar? Salam merdeka. Nah, terima kasih, merdeka. Apakah suara saya cukup dengar, Bapak Ibu? Untuk acungkan, dengar Pak. Jempol? Jempolnya. Jelas Pak, Terima kasih. jelas. Alhamdulillah, jelas. Dengar. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pertama kali saya ucapkan selamat bergabung kembali di sesi Dimasukkan jurusan piro? 50. Maksudnya gimana ya? Ya, baik. Saya ulangi Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, semangat merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati,
Tadi kita sudah mulai dengan soal atau ice breaking tentang kahot. Semoga bisa membawa nuansa Bapak Ibu dari rumah, suasana pekerjaan di sehari-hari di sekolah menuju ke kelas kita. Bapak Ibu, selamat. Tadi yang pertama adalah Pak Abdul Halim ya. Pak Abdul Halim dari kelas apa Pak? Ya. Dari Lamongan kalau tidak salah. Pak ya, betul, Abdul Halim. dari Alhamdulillah, Lamongan. Yang kemarin mana boleh ditunjukkan Pak Abdul Halim? Ya, Pak Abdul Halim, wajahnya nampak. Ya, alhamdulillah kemarin terbukti bahwa aktif Bapak chatting dengan saya dengan aktif. Alhamdulillah Bapak ini pelan tampilasi dari hasil kahot ranking 1. Yang kedua Bu Sofia. Bu Sofia, Bu, tolong ditampilkan nama beliaunya Bu Sofia. Yang mana saya? Nah, ini Bu Sofia kelas A juga, Bu. Iya, Pak, betul. Alhamdulillah kelas A semua. Bukan karena saya, soalnya bukan saya. Maaf, kelas C ya, kelas B ya. Ini tidak KKN ya Bu ya. Kita tidak pernah kenal sebelumnya. Iya, alhamdulillah. Iya, kelas Bu Sofia dari mana Bu? Dari Donomulyo Pak, SMK Muhammadiyah 6. Oh, di sini ya, Donomulyo Malang. Yang ketiga tadi Bu Badriah. Iya, mana Bu Badriah Bu? Bu Badriah kelas A juga. Iya Pak. Alhamdulillah. Maaf, kelas C ya, kelas C. Mohon maaf, pengampu maupun peserta. Kami tidak KKN ya Bu ya Bapak Ibu ya, kebetulan aja, dan kami sering komunikasi aktif di chat. Pak Abdul Halim, terima kasih Bu Badriah, Bu Anita dan ibu-ibu yang lainnya. Semoga sukses kita semua. Selamat Ibu ya. Ibu dari mana Bu Badriah? Halo dari Ibu. SMK Negeri 3 Kediri Pak. Oh Kediri ya, Jawa Timur semua. Lamongan, tahu campur, Malang, apa Malang ini? Malang itu menjes atau pangsit mie, Kediri, tahu Kediri ya Bu ya? Iya. Tahu takwa. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selamat. Semoga tetap sukses sampai akhir nanti. Nah, Bapak Ibu untuk materi kali ini tentang sesi kedua perencanaan pembelajaran, nanti ada 2 LK. 2 LK yaitu LK2A dan LK2B. Jadi sebelumnya biasanya menanyakan kemarin malam sudah ada atau kemarin habis dibuka langsung menanyakan tentang LK. Wah, hebat sekali. Tapi Bapak Ibu memang tujuan kita nanti yang kita nilai LK. Tetapi proses juga perlu, ya. Proses itu mulai Bapak Ibu membuka forum diskusi, membuka tadi materi-materi yang ada. Kemudian mumpung ingat juga Bapak Ibu di akhir kegiatan nanti, di akhir sesi 4 nanti ada LK yang perlu di Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Tapi ini belum ada di LMS. Baru nanti Pak Luki akan mengupload di LMS tentang format laporan hasil kegiatan di kelas. Ini sudah ada template-nya, Bapak Ibu. Dan ini tidak dikumpulkan, tidak diupload di akhir sesi kedua. Sekali lagi, tidak diupload di akhir sesi 2, tapi di akhir sesi keempat atau terakhir. Nah, ini sudah jelas. Nah, yang perlu diawali atau dicicil bahasa Jawanya, dicicil ya. Itu ini Bapak Ibu jurnal kegiatan. Bapak Ibu tolong masih ingat saya kira yang minggu pertama atau sesi pertama itu tentang hari, tanggal, uraian kegiatan dan keterangan ini kegiatannya misalnya hari pertama pembukaan gitu ya. Kemudian hari kedua dan seterusnya. Singkat-singkat saja. Kemudian terakhir nanti ada foto dokumen, foto-foto atau ada video dilampirkan. Kalau tidak ya monggo nanti kegiatan foto-foto terkait dengan tugas Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas itu bersama-sama kawan-kawan diskusi mohon dilampirkan fotonya itu. Baik, ini tugas yang terakhir yang perlu kami ingatkan untuk laporan akhir.
Nah, untuk LK-nya biasanya Bapak Ibu yang ditanyakan adalah LK. Sebentar, ini saya kalau ditutup kan Bu Nani di stop. Ya Allah, data ya, stop share. Saya akan share lagi tentang LK 1 mana ya? Oh, 2A. Jadi ini Bapak Ibu LK 2A. Nah, LK 2A ini tentang silabus mata pelajaran. Bapak Ibu yakin sudah mempunyai semua. Tadi saya diskusi dengan pengampu kelas B Pak Janji Purwanto bahwa silabus ini dibuat dalam 1 tahun, dalam 1 tahun. Terserah Bapak Ibu yang mengampu apa. Kemudian kemarin ada yang bertanya ke saya lupa di kelas A, Pak saya itu mengajar di kelas 10 ya, yang KD-nya itu hanya KD lot semua setelah diidentifikasi. Bagaimana Pak? Nah, karena topik kita ini adalah topik pembelajaran berbasis HOT, maka kemarin saya sarankan ke salah satu peserta, silakan Bapak Ibu mengidentifikasi untuk soal atau untuk LK 01 itu bisa mengambil yang kelas 11 maupun kelas 12, di mana di situ ada kata kerja operasionalnya KKU-nya yang sudah masuk kategori HOT. Nah, demikian juga Bapak Ibu nanti seandainya masih tetap untuk semester ini mengajar kelas awal, di mana kelas awal itu untuk mata pelajaran tertentu masih menggunakan kategori LOTS, maka dipersilakan Bapak Ibu membuat perencanaan silabusnya itu yang ada kategori HOT-nya. Ini saya yakin tidak asing lagi Bapak Ibu. Formatnya seperti ini, ada KD, ada IPK, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, ada lokasi waktu, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan seterusnya. Nah, mumpung saya ingat Bapak Ibu, kalau rumusan KD di sini, KD ya, KD 3, kalau ini satu tidak perlu, satu tidak perlu. KD 3 dan KD 4 saja yang ditulis. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf, ini ada 1, 2, 1 tidak perlu ditulis. Yang ditulis adalah 3 dan 4 saja. KD dari KI 3 dan KI 4 yang masuk komponen ini. Nah, ini perlu ini KI 1, KI 2. Tapi kalau untuk mencantumkan enggak apa. Tapi kalau yang di format di bawah ini di matriknya tidak perlu. Nah, untuk IPK Bapak Ibu, kalau misalnya KD di 3 ini atau 31 misalnya, kata operasionalnya itu masih memahami kata kerja KKO-nya, tapi IPK-nya boleh setingkat lebih tinggi. Artinya bisa penerapan, boleh. Tapi turun jangan. Misalnya sudah kelas 12, KD-nya itu sudah menganalisis. Nah, IPK-nya peserta didik memahami, nah itu tidak boleh, turun tidak boleh. Tapi naik 1 tingkat boleh. Paling tidak 1 level begitu. Ini untuk operasional indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk jelasnya nanti setelah kegiatan ini, Vicon, nanti Bapak Ibu mencoba, nanti kita aktifkan di WA Group atau di forum diskusi, seperti biasa. Ada yang berkonsultasi ke saya, Pak Gun, pekerjaan saya seperti ini, tolong dikoreksi. Itu bagus. Ada beberapa yang sebelum diupload, itu dikirim ke Jabri, ke saya, untuk dikoreksi, seperti itu. Saya kira nanti kalau waktu Vicon ini kurang ada waktunya, masih ada yang belum jelas, khususnya kelas A, dan saya kira juga di kelas B dan C, diberi kewenangan Bapak Ibu untuk menggunakan fasilitas di LMS, yaitu forum diskusi atau forum-forum yang lainnya, yang penting bisa komunikasi, atau bisa WA Group, atau bahkan ada yang Jabri ke saya. Seperti Pak Abdul Halim ya kemarin Pak Jabri-Jabrian ke saya, ada 1 ibu yang lainnya. Dan hari ini ada yang izin karena ada keperluan, ada saudara yang sakit. Semoga bisa gabung lagi. Ini untuk LK berapa Bapak Ibu? LK 2A. Jadi saya ulangi lagi, untuk sesi kedua ini ada 2 LK, yaitu LK 2A dan LK 2B.
Ini kode 2 ini menyatukan, menandakan bahwa LK ini posisinya ada di sesi 2. Nah, kemarin juga menanyakan langsung, kita belum Vicon, tapi sudah ada yang Jabri atau ya Jabri kalau tidak salah, ke saya, Pak, tentang LK2 bagaimana mengisinya? Terus saya jawab, Bapak Ibu, kita baru akan Vicon besok pagi, artinya hari ini. Jadi saya menghargai Bapak Ibu semangatnya, tapi sekali lagi tadi juga saya ingatkan bahwa Bapak Ibu supaya mengikuti alur-alur yang ada di situ, Bapak Ibu menjawab, membuka, mendownload, memahami materi-materi itu bahan-bahan ajar yang ada di LMS. Ini untuk LK02. Untuk LK02A, untuk LK02B, ini LK02B itu 2A sudah. Nah ini LK02B itu tentang RPP. Semalam juga menanyakan ke saya, Pak Gun, di contoh di di LMS, contoh dari Bu Nini pengawas Jawa Timur itu mencontohkan RPP 1 lembar, dan juga ada surat edaran dari Kemendikbud kita tentang RPP 1 lembar. Bapak Ibu, arti 1 lembar itu tidak kita tidak memanai langsung saklek 1 lembar. Kalau intinya begini Bapak Ibu, RPP itu jelas tujuan pembuat RPP ada, nanti bisa dilihat di teorinya. Komponen-komponen apa saja yang ada di RPP itu yang misalnya dalam RPP itu kan ada pembelajarannya, ada tujuan pembelajaran, ada inti atau kegiatannya, pokoknya, ada pendahuluan, ada pokok, ada penutup. Yang penting ada itu. Internet stabil. Oh, bagus, enggak masalah. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk formatnya silahkan Bapak Ibu mengkreasi sendiri. Tidak harus seperti format contoh ini. Format contoh ini kami sampaikan formatnya atau template ini tahun 2019 pada waktu saya dan Pak Janji menjadi tim dari PSMK untuk sosialisasi soal HOT dan pembelajaran HOT. Ini Bapak Ibu formatnya seperti ini. Tapi karena sekarang ada perubahan baru dengan edaran baru, maka Bapak Ibu diberi kebebasan untuk membuat format RPP sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Nah, yang penting tadi ada tujuannya jelas, ada pembelajarannya langkah-langkah jelas, dan ada evaluasinya juga jelas. Bapak Ibu, tolong nanti yang membuat silabusnya itu dalam perencanaan 1 tahun, kemudian untuk RPP-nya 1 saja Bu, 1, buatlah RPP untuk 1 pertemuan atau lebih secara integrasi, dan teori ada dan prakteknya. Kalau syukur juga ada sudah materi, sudah ada sinkronisasi dengan industri. Ini untuk untuk LK02. Nah, secara teoritis Bapak Ibu ini kita lihat PPT kita untuk PowerPoint sesi 2. Ini saya kira Bapak Ibu bukan hal yang asing. Perlu saya slide sebenarnya ya? Oke. Nah, perencanaan pembelajaran berbasis HOT. Yang awal itu kan pemahaman tentang orientasi HOT. Sekarang jadi Bapak Ibu, karena orientasi latar belakang kita, mengapa kita orientasi ke HOT, di sesi pertama kemarin sudah kami sampaikan bahwa di kita pendidikan di Indonesia, kita dibandingkan dengan negara lain, kalau dilihat dari PISA, Program International for Science Assessment, itu kita masih di bawah negara lain, karena salah satu indikatornya di situ mengapa kita masih rendah, karena soal-soal kita belum banyak ke arah HOT, termasuk pembelajarannya. Maka Kemendikbud atau kementerian kita membuat program mulai tahun kemarin itu semua kegiatan berorientasi HOT. Kemudian pertanyaannya, apakah LOT masih tidak perlu lagi Bapak Ibu?
Jawabannya masih, tapi prosentasenya lot itu lebih sedikit dibanding yang hot. Nah, selama ini di lapangan, kalau soal hot itu soal yang sulit. Sebetulnya tidak, DV hot itu bukan soal yang sulit. Tetapi kita lihat di hot itu kriterianya di situ ada kata kerja yang mulai analisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Yang ke arah pemahaman, pemikiran yang tidak hanya sekedar tahu dan paham serta bisa menerapkan, tidak hanya sekedar C1, C2, dan C3, tapi sudah mengarah ke C4, C5, maupun C6. Baik, Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran HOT, sesi 2 ini, perencanaan pembelajaran berbasis HOT. Identifikasi KD bersifat HOT. Saya kira ini sudah kita lakukan wujudnya kemarin dari LK01. Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi KD-KD mana yang hot, kemudian kesesuaiannya dengan pembelajaran atau dari semester yang berlaku. Kita mengulang lagi di sini Bapak Ibu, high order thinking skill dimaknai sebagai proses berpikir yang menekankan pada yang pertama, mentransfer satu konteks ke konteks yang lainnya. Kemudian memproses dan menerapkan informasi, kemudian melihat keterkaitan antara informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Ini yang penting, penyelesaian masalah. Maka kita ingat kemarin model pembelajaran itu yang direkomendasikan itu ada 4, yaitu tadi keluar di latihan ada discovery learning, problem based learning, project based learning, maupun TEVA, teaching factory. Ini banyak di situ semuanya yang mengarah ke pembelajaran HOT. Kemudian mengkaji atau menelaah ide atau gagasan dan informasi secara kritis. Ya, artinya Bapak Ibu, kita membekali peserta didik kita, anak didik kita supaya berpikir kritis. Jadi tidak hanya mengikuti instruksi atau menurut pendapat salah seorang penemu atau salah seorang sumber, tapi siswa dibekali, dilatih untuk berpikir kritis berdasarkan dari fenomena-fenomena atau kaidah-kaidah, berdasarkan temuan-temuan, teori-teori dari para ahli. Kemudian berikutnya terakhir, memberikan solusi kreatif dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan ide-ide baru. Nah, kalau siswa-siswa kita sudah bisa memberikan suatu solusi dengan ide-ide yang baru, itu sudah masuk, dia sudah pola berpikirnya sudah masuk ke arah analitis. HOT juga dimaknai sebagai proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental paling dasar. Artinya Bapak Ibu, ide-ide kreatif itu juga tidak menghilangkan, tidak meninggalkan mental, itu masuk sikap ya, meninggalkan sikap yang sekarang masuk ke ranah karakter, jangan ditinggalkan. Ini selanjutnya berdasar KD dari KI 3 dan KI 4, pendidik dapat mengidentifikasi KD yang bersifat hot dan KD yang diarahkan tidak perlu mencapai hot. Kegiatan dapat dilakukan melalui langkah sebagai berikut. Ini kemarin sudah kita lakukan juga. Melakukan linearisasi antara KI 3 dengan KD pengetahuan dengan mempertimbangkan tingkat dimensi kognitif KD dan KI, dan mendapatkan hubungan antara level kognitif dan level pengetahuan dan dimensi pengetahuan. Yang kedua, melakukan linearisasi KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Artinya saya lihat sekarang yang kurikulum yang baru sudah linear, Bapak Ibu. Yang dulu ada sebagian mapel yang tidak linear, artinya tidak pasangan KD dari KI 3, ada pasangan dari KD dari KI 4. Misalnya 31 sekarang kan kepasangannya linearnya adalah KD 41 misalnya, 32 dengan 42 dan seterusnya. Yang ketiga,
mengidentifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan sesuai dengan rumusan KD dari KI 4, apakah termasuk keterampilan abstrak atau konkret. Ya, itu ada kemarin ada coba nanti yang abstrak itu kelompok mana apa saja, komponennya, yang konkret apa saja, itu ada di slide yang sesi pertama. Kemudian analisis mode pembelajaran sesuai dengan karakteristik HOT. Jadi Bapak Ibu, ini nanti kalau Bapak Ibu menyusun RPP sudah masuk dengan memilih mode pembelajaran mana yang paling sesuai dengan dari Bapak Ibu yang pilih itu. Ya, tidak semua mode pembelajaran sesuai untuk semua KD. Karena itu untuk menetapkan mode yang paling cocok harus dilakukan analisis terhadap rumusan pernyataan setiap KD. Apakah cenderung pada pemberian pembelajaran penemuan atau penyikapan, atau masuk ke kelompok discovery dan inquiry learning, atau pada pembelajaran hasil karya, problem, project, atau product learning, dan teaching factor. Jadi tadi sudah muncul satu pertanyaan tadi di soal pertama kalau tidak salah, atau soal kedua, KD-KD yang masih masuk pengetahuan, pemahaman, itu yang cocok menggunakan mode pembelajaran mana. Tadi sudah banyak yang betul, yaitu menggunakan jawaban tadi adalah discovery atau inquiry learning. Karena di discovery learning itu peserta didik baru belajar tentang penemuan atau penyikapan tentang pemahaman suatu materi. Yang cocok seperti itu. Nah, untuk berikutnya, kalau siswa sudah tahu, sudah paham tentang teori itu, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya, dipersilakan Bapak Ibu bisa memilih apa itu problem atau project maupun atau teaching factory. Kita lanjutkan. Di sini tutup lagi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berikut rambu-rambu pembelajaran penemuan discovery learning. Ya, ini ada yang pertama untuk rambu-rambu penemuan mode discovery learning. Yang pertama, pernyataan pasangan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 mengarah ke pencarian atau penemuan. Artinya masih mengetahui dan memahami. Pernyataan KD dari KI 3 lebih menitik beratkan pada ini tadi juga Bapak Ibu ada pemahaman, sekali lagi kata kerjanya, pemahaman pengetahuan faktual, konseptual, dan atau operasional. Ya. Jadi masih di awal-awal. Jadi titik berat KD 3 adalah pada pemahaman pengetahuan faktual, konseptual, dan operasional. Ini kalau belajar tentang fakta masing-masing materi bahan ajar atau masing-masing materi yang Bapak Ibu ajarkan berbeda, saya kira faktanya seperti apa. Tapi kalau semacam misalnya fisika mungkin bisa dilihat ya, misalnya fakta adanya udara misalnya atau angin, faktanya apa, seperti itu. Konsepnya seperti apa dan operasional. Kemudian pernyataan KD dari KI 4 pada taksonomi menengah dan menalar. Ini yang menengah dan menalar. Serta keberadaan pasangan KD dari KI 3 dan KI 4 sebagai awal dari penguasaan suatu kompetensi. Ini yang penting dipahami Bapak Ibu, masih penguasaan suatu kompetensi. Jadi artinya masih sebagai awal dari penguasaan materi, awal dari penguasaan suatu kompetensi, yaitu masih taraf C1, C2, paling tinggi C4. Kemudian, ini loncat ke teaching factory, Bapak Ibu. Rambu-rambu penentuan model hasil karya atau problem, project, atau teaching factory. Pernyataan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 mengarah pada hasil karya atau produk baik jasa maupun barang. Bapak Ibu dipersilakan nanti mengidentifikasi masuk produk maupun jasa yang mana. Kemudian pernyataan KD dari KI 3 pada pengetahuan metakognitif. Kemudian KD dari KI 4 pada taksonomi menyaji atau mencipta. Serta pernyataan pasangan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4
memerlukan persyaratan penguasaan pengetahuan konseptual dan prosedural. Jadi setingkat lebih naik lagi, siswa syaratnya sudah menguasai pengetahuan konsep dan prosedural, dan pernyataan KD-nya masuk ke ranah pengetahuan metakognitif. Karena kita tahu bahwa ada tahap-tahap dimensi pengetahuan, itu mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. C1-nya itu pengetahuan, C2-nya pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 mengkreasi. Berikutnya, integrasi model pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Nah, ini saya kira sudah Bapak Ibu lakukan. Agar kompetensi yang telah ditata dalam kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik, guru perlu mengintegrasikan sintak dalam model pembelajaran sebagai bahan referensi dan merencanakan dan memastikan pembelajaran ke dalam langkah pembelajaran saintifik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengambil salah satu model pembelajaran dituangkan dalam RPP, dipersilakan Bapak Ibu melihat pendekatan pembelajaran saintifiknya. Di sana ada menanya, ada mengkreasi, termasuk terakhir mempresentasikan. Ada 4 atau 5 pendekatan saintifiknya. Berikutnya, perangkat pembelajaran, silabus dan RPP tadi Bapak Ibu, silabus nanti masuk LK 2A dan RPP masuk ke LK 2B yang perlu diperhatikan di kegiatan sesi 2 ini. Dan kemarin Bapak Ibu saya lihat hampir semua yang sudah sesi 1 sudah tercentang semua. Hanya ada beberapa bagian untuk kelas A itu Pak Kurniawan hadir atau tidak saya lupa, itu Pak Kurniawan belum mengupload ke LK, tetapi centang atau tanda Bapak Kurniawan sudah melakukan kegiatan postas atau latihan soal. Itu nanti semoga Pak Kurniawan bisa mengikuti dan bisa mengupload tugasnya untuk LK01. Karena nanti kalau sudah ada tugas baru nanti semakin banyak tugasnya. Silabus Bapak Ibu saya kira tidak perlu di teori lagi, ada teorinya. Bapak Ibu tinggal menggunakan kembali lagi. Di sini menurut pengertiannya mengingatkan kembali bahwa silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang juga memuat kerangka konseptual, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Silabus merupakan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Ini yang kata kunci tadi Bapak Ibu. Kalau rumusan KD-nya itu masih C1, C2 misalnya bisa dinaikkan menjadi C3 atau IPK-nya bisa naik 1 tingkat tinggi. Tapi jangan turun. Dan misalnya sudah penerapan, Bapak Ibu bisa meningkatkan seperti itu. Jadi tidak selalu antara perumusan KD dengan rumusan indikatornya. RPP yang selanjutnya disingkat rencana pembelajaran atau RP, rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih yang dilaksanakan secara terintegrasi. Ini secara teoritis Bapak Ibu dikembangkan dari silabus. Jadi urutannya Bapak Ibu mengerjakan silabus dulu atau LK 02 dulu, 02A dulu, baru melanjutkan ke LK 02B yaitu RPP-nya. Dikembangkan dari silabus dan berjuang untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam mencapai kompetensi. Jadi ini penting Bapak Ibu, ada langkah-langkahnya, ada juga nanti mode pembelajaran yang Bapak Ibu pilih yang mana. Habis ya Bapak Ibu, ini yang perlu kami sampaikan untuk materi sharing ini. Saya cek lagi apakah yang masih ini sudah.
untuk PowerPoint-nya sudah, kemudian untuk LK kan sudah, LK2A 2B, dan LK terakhir atau laporan nanti, format laporan, biar nanti setelah ini saya akan menyampaikan ke Pak Luki, kawan PTP, untuk masukkan ke dalam LMS. Saya kira itu, Bapak Ibu. Waktunya masih cukup, Bu Nani? Oke. Bapak Ibu, kita buka tanya jawab. Monggo Bu Nani di moderatori untuk kegiatan jawab di kelas besar nih Bu ya. Monggo. Boleh pertanyaan tentang sesi 1 kemarin review atau tentang sesi 2. Monggo Bu Nani. Terima kasih Pak Gunawan yang sudah memaparkan materi untuk sesi kedua. Selanjutnya Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya boleh, kalau di daftar peserta di situ Bapak Ibu bisa raise your hand, jadi bisa melambaikan tangannya. Bisa juga menulis pertanyaannya di chat. Ya. Di chatting ada pertanyaan Bu, boleh nggak Bu? Ya, boleh. Ya, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Redi ya, Pak Redi menanyakan ke saya ini pribadi, ada di chatting di sini. Pertanyaannya adalah, Pak, maaf mau nanya, apakah format silabus Kurtilas, kurikulum 13 ya, masih bisa dipakai? Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, format masih silabus 2 masih dipakai, tapi nanti kalau memang ada penyesuaian atau Bapak Ibu, Pak siapa nih, Pak Redi Laksono dan kawan-kawan di daerah yang tergabung dalam MGMP atau kelompok pembelajaran yang lainnya, dalam satu MGMP lah. Saya kira semua mapel ada MGMP-nya. Dipersilakan Pak Redi, monggo bisa masih dipakai karena tidak ada format. Menurut saya itu tidak harga mati. Yang harga mati itu apa? NKRI ya. Yang harga mati itu hanya NKRI. Tapi silabus formatnya Pak Redi Laksono ini masih dipakai atau boleh Bapak Ibu bisa memodifikasi dengan memasukkan isu-isu baru tentang format-format yang baru. Ini. Kemudian tidak ada Bu yang saya temukan untuk pertanyaan di chatting. Mungkin lanjut untuk pertanyaan berikutnya, mungkin yang tidak sempat menulis di chatting atau monggo Bu Nani. Silakan Bapak Ibu bisa melambaikan tangannya dulu, kemudian di unmute mikrofonnya bagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Belum ada. Bentar. Ini ada lagi Bu. Oh, ada lagi. Ini dari kelas C ini. Saya baca nggih? Ada Pak Robert. Pak Rob, mana Pak? Ini dulu Pak. Sebentar. Aminuddin Bu. Oke, sebentar ya Pak Robert ya. Pak Robert sebentar ya. Saya chatting dulu. Tadi Pak Robert angkat tangan ya. Oke, sekarang saya baca dulu ini Pak Aminuddin kelas C. Pak Gunawan, maaf saya mau tanya. Monggo Pak, tidak dimaafkan. Pertama, untuk format RPP 1 lembar, apakah boleh bebas dengan mengacu kelengkapan RPP? Kedua, apakah materi ditampilkan terpisah di lampiran RPP atau ada di dalam RPP? Iya, ini pertanyaan bagus sekali, betul Bapak. Yang formatnya RPP 1 lembar itu bebas, bisa 1 lembar, 2 lembar. Yang penting kelengkapan, mengacu kelengkapan RPP, betul. Kemudian materi nanti ada contoh begitu Pak, di materi itu bisa Bapak mencantumkan alamat link misalnya, silahkan materi ini bisa dilihat di
laman ini atau di video ini. Jadi di RPP itu ringkas dan jelas, sehingga maksudnya RPP yang 1 lembar yang disampaikan oleh Bapak Menteri itu RPP yang simple, tapi Bapak Ibu bisa dengan melihat RPP itu bisa langsung pelaksanaannya seperti itu. Terima kasih pertanyaan Pak Aminuddin dari kelas C yang bagus sekali. Ini jawabannya adalah format RPP boleh bebas dipakai. Apakah 1 cukup di lembar, di situ informasi inti cukup, kelengkapan RPP, yang kemudian lampirannya Bapak Ibu bisa terpisah di halaman berikutnya, atau hanya cukup mencantumkan alamat link, karena sekarang sudah zamannya sudah IT, sehingga tinggal di situ mengingatkan linknya ke YouTube atau ke alamat-alamat yang lainnya. Begitu Pak Aminuddin. Monggo Bu, sekarang untuk Pak siapa tadi yang angkat tangan? Pak Robert. Pak Robert kelas A. Monggo Pak Robert. Di unmute. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah bisa? Bisa. Bagus. Bagus. Ya, terima kasih. Ingin bertanya sehubungan dengan model pembelajaran TEPA, Teaching Factory. Ya. Saya penasaran dengan model pembelajaran ini karena terus terang belum pernah diaplikasikan di pembelajaran selama ini. Ya. Yang ingin saya tanyakan kira-kira alurnya seperti apa? Model pembelajaran ini bisa di sekolah saya atau secara khusus kalau dalam pembelajaran saya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Robert. Pertanyaannya bagus sekali. Sudah masuk ya Bu saya ya? Oke, sudah. Baik Pak Robert. Pak Botak. Dari SMK mana Pak? SMK 1 Sumarorong. Bapak dari SMK mana? SMK 1 Sumarorong. Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat. Mamasa ya. Oke, kemarin sudah kita WA Pak ya, chatting ya Pak. Oke, siap. WA. Iya, sudah. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Bapak, memang Pak Robert, ini TEFA, ini ada satu kelompok atau kegiatan tersendiri dari Direktorat PSMK tahun kemarin, termasuk di sini ada Pak Janji dari pengampu kelas B, itu yang waktu itu juga merumuskan, kemudian menjadi tim sosialisasi tentang TEFA. Terima kasih Bapak Pak Robert dan Bapak Ibu yang lainnya. Pada tahun 2018 dulu kami juga mengundang beberapa kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, ada yang satu persatu paling jauh dari Papua ada. Di Malang kita undang di kantor kami selama 2 minggu untuk menyiapkan proses pembelajaran TEFA ini. Nah, intinya begini Bapak, sebetulnya pembelajaran TEFA itu pembelajaran yang berorientasi pada dunia usaha, dunia industri. Artinya Bapak Pak Robert nanti bisa mengambil salah satu KD yang kira-kira nanti tuntutannya di situ menciptakan suatu produk tertentu. Seperti apa yang tentunya produk itu ada proses pembelajarannya dan kaitannya juga nanti dengan dunia usaha, dunia industri. Artinya bisa dipasarkan, artinya barang itu tidak hanya semacam simulasi. Nah, sebaiknya Bapak Ibu memang ini khusus TEFA ini memang perlu direncanakan dari awal, kemudian benar-benar dipersiapkan karena terkait konsekuensinya terhadap biaya nanti, menimbulkan biaya. Dan juga kalau bisa dunia usaha industrinya, DUDI-nya jangan yang jauh-jauh, jangan melibatkan banyak biaya. Artinya Bapak Ibu, TEFA itu singkatannya Teaching Factory. Jadi pembelajaran berbasis pada perusahaan. Dalam hal ini DUDI perusahaan itu, Teaching Factory. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran TEFA itu sekali lagi tidak menyimpang dari tuntutan KD yang ada di kurikulum.
Jadi Bapak Ibu kalau merencanakan TEFA yang cocok otomatis kalau dari struktur kurikulumnya itu ya yang disampaikan di kelas 3 atau kelas 12 ya, di akhir kegiatan untuk 3 tahun. Kalau SMK 4 tahun ya kelas 13 seperti itu. Jadi Bapak Robert, intinya bahwa pembelajaran itu sudah sinkron antara teori di kelas maupun dengan dunia industri. Sebaiknya Bapak Ibu bisa melakukan prakteknya itu bisa di lab sekolah, bisa juga di industri atau di luar. Monggo. Artinya TEFA memang ini perlu sedikit pemahaman yang lebih apa ya Pak? Lebih memerlukan pemahaman, memerlukan persiapan dari baik pengampunya, kemudian kepala sekolah maupun waka misalnya, tempatnya dan seterusnya. Jadi benar-benar TEFA itu benar-benar pekerjaan siswa itu benar-benar sesuai dengan tuntutan industri, sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar. Artinya seperti itu Pak. Jadi tidak hanya sekedar simulasi, tidak hanya sekedar kegiatan yang hanya praktek. Memang kalau contohnya begini, kalau di kebetulan saya di S1 bangunan, kalau di awal-awal kelas 1 atau awal mulai pembelajaran misalnya memasang batu bata, tembok itu Pak, kan dipraktek di sekolah masing-masing, di bengkel masing-masing sekolah. Tapi kalau arahnya sudah ke teaching factory nanti kaitannya dengan pengembang, kaitannya dengan pemborong seperti itu, sehingga itu ada pembelajaran yang gampang dilihat. Contohnya seperti jurusan teknik bangunan. Sementara itu Pak Robert nanti kalau belum jelas bisa kita chatting Pak ya. Terima kasih. Kemarin Bapak sudah banyak chatting dengan saya secara WA. Kembalikan ke Bu Nani. Monggo Bu Nani. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sebelumnya nanti kelasnya kita pecah. Nah ini satu lagi Bu Nani dari chatting. Ini Pak Robert sudah. Pak Boni Sugara. Assalamualaikum. Sekolah saya belum menerapkan TEFA, Pak. Apakah RPP-nya boleh tanpa TEFA atau harus? Oh, ini Pak Boni Sugara. Silakan Bapak Ibu, kita tidak mewajibkan harus TEFA. Boleh PBL, Problem Based Learning maupun PJBL. Boleh, tidak harus. Tapi kalau sudah mau mencoba ke TEFA ya monggo dipersilakan. Ini untuk Pak Boni. Pak Aminuddin tambahan, tanya Pak Gun, untuk sinkronisasi dengan industri di RPP bentuknya seperti apa, di bagian apa dan kalau sinkronisasi ini lepas dari RPP Pak Aminuddin, nanti silakan membuat format sendiri. Kalau mungkin kami punya nanti coba saya cari untuk format paling tidak sebagai guideline-nya nanti ada. Nanti coba kita share di administrasi, nanti saya share ke masing-masing pengaku biar dimasukkan ke grup masing-masing. Itu Pak Aminuddin jawaban pertanyaan dari Bapak tentang format sinkronisasi. Nanti coba kami mencari, kalau ada nanti akan kita share di grup masing-masing. Demikian Bu Nani, kembali ke Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cek, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita akan berdiskusi lebih lanjut di kelas masjid. Jadi nanti seperti kemarin akan kita bahas di tingkat kelas. Untuk mekanismenya gimana Pak Wahyu? Oke, jadi nanti tetap ternyata dibagi menjadi tiga kelas. Jadi nanti langsung ke A, B, kemudian ke C juga. Tinggal begitu kita pecah, nanti langsung join di sana. Waktunya 15 menit ya, 15 sampai 20 menit. Kita akan di ruang masing-masing untuk berdiskusi atau mungkin ada permasalahan di sesi 1 dan yang lainnya nanti kita
di masing-masing kelas. Oke, kita bisa mulai. Ya. Nanti mungkin ada yang terkendala teknis bandwidth, mungkin tetap ada di ruang utama. Saya akan coba bolak-balik untuk masuk ke memindahkan kalau misalnya ada yang tetap di ruang utama. Oke, kita mulai ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan join, kalau enggak otomatis. Di pertanyaannya masih belum terjawab, monggo nanti kita lanjut di WA atau di grup. Masih baru setengah 11 ya, 15 menit lagi. Bapak masih mau kasih closing? Ya, pernyataan. Bentar Pak. 59. Sudah gabung di kelas utama semua ya? Ya, jadi tadi di masing-masing kelas kecil sudah berdiskusi dengan pengampu. Kalau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa dilanjutkan di forum diskusi di LMS ya Bapak Ibu. Selanjutnya, waktu saya berikan kembali ke Pak Gunawan untuk memberikan mungkin penguatan sebelum kita akhiri kegiatan live session di hari ini. Silakan Pak Gun. Terima kasih, sudah unmute ya saya. Baik. Bapak Ibu masih semangat? Merdeka. Baik, terima kasih. Merdeka. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, ini kita masuk lagi ke kelas besar, di mana kita bisa gabung di kelas besar ini baik pengampu maupun admin dan peserta. Jadi ada sebagian panitia masuk tapi tidak diaktifkan videonya. Ada Burung, nah, ini dan siapa tadi yang belum muncul wajahnya karena mungkin masih malu-malu. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, di ujung kegiatan Vikon ini sekali lagi saya mewakili pengampu maupun juga panitia dan admin mengucapkan selamat belajar, kita sama-sama belajar. Intinya Bapak Ibu, kami tidak menggurui, kita belajar bersama-sama. Semoga kegiatan belajar bersama-sama ini walaupun kita tidak tatap muka tapi tatap maya di kesempatan ini, semoga arti, makna, dan dampaknya nanti terhadap dunia pendidikan kita ada nilai positifnya. Itu yang penting. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami di sini posisi kami baik pengampu, admin maupun panitia hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi forum kegiatan proses belajar mengajar di situasi pandemi ini. Nah, saya dan kawan-kawan dan lain baik peserta maupun panitia atau admin dengan senang hati kalau kita bisa kegiatan dilakukan secara tidak online, berarti offline atau tatap muka. Tapi kondisinya belum mengizinkan. Karena apa? Kalau dilakukan secara online, ini kan hanya satu arah. Sehingga diskusinya pun juga tidak efektif. Tapi kalau kegiatannya itu tatap muka, kita lebih efektif lagi. Nah, ini ada semacam apa ya, sedikit harapan di BUE Malang ada program dulu namanya kita ada tugas untuk mengajar tematik untuk guru SD SMP. Nah, karena sekarang sudah kita masuk ke dirjanya berbeda dengan guru-guru SD SMP, maka ada pengalian program diklat. Nanti akan diwujudkan dalam bentuk tatap muka. Ya, tatap mukanya nanti kami merencanakan akhir bulan Oktober atau November.
Itu yang kami usulkan, kami masing-masing program keahlian mengusulkan sendiri-sendiri Bapak Ibu, namanya tatap muka hanya 1 minggu atau 6 hari. Ini program ya Bapak, itu saya kasih bocoran, tapi kalau memang itu bisa dilaksanakan, saya dengan senang hati Bapak Ibu bisa bergabung lagi nanti yang cocok dengan diklat kami. Diklat kami sudah merencanakan 2. Yang pertama adalah fisika terapan. Jadi Bapak Ibu nanti di sini diundang ke Malang dalam rangka untuk menyiapkan khusus fisika terapan. Karena fisika terapan, fisika itu kan untuk fisika untuk teknologi untuk rekayasa, fisika untuk pertanian atau fisika untuk jurusan teknologi atau kejuruan yang lainnya berbeda-beda. Nah, yang kedua adalah matematika terapan. Nanti kebetulan fisika terapan pengampunya Pak Janji yang sekarang mengampu kelas B, yang matematika terapan saya. Semoga nanti ini bisa terlaksana dan harapan kami yang jurusan matematika bisa gabung seperti Pak Abdul Halim ya dari Lamongan itu dengan senang hati kemarin sudah berdiskusi. Semoga kita bisa ketemu Pak, atau mungkin kita bisa ketemu di tempat Bapak bertugas dalam rangka kita belajar bersama. Itu Bapak Ibu sedikit bocoran, semoga situasi pandemi ini segera berakhir, Bapak Ibu bisa segera melaksanakan pembelajaran di sekolah masing-masing dengan tatap muka. Untuk evaluasi penyelenggaraan diklat sesi yang pertama dari kelas A, terutama yang saya ampu itu sudah berjalan lancar. Tadi juga saya menanyakan ke kelas C, Bu Mundi, semua LK sudah terlaksana, sudah terkumpulkan. Semoga juga B, tadi saya lupa kelas B sudah mengumpulkan atau belum. Intinya Bapak Ibu, pembelajaran ini yang aktif Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu masih belum jelas, silahkan menggunakan forum atau fasilitas yang ada. Bisa menggunakan LMS, menggunakan forum diskusi, forum yang lain seperti WA, baik grup maupun secara Japri. Nah, kemarin kalau Japri insya Allah kalau pas saya waktunya pas saya usahakan untuk langsung menjawab, kalau tidak ya saya pending. Jadi begitu Bapak Ibu, saya kira ini kita insya Allah sudah on the track, artinya dari evaluasi tadi dari Pak Wahyu ada beberapa peserta yang belum melakukan misalnya forum perkenalan, diskusi belum tercentang. Saya mengingatkan juga untuk kelas B dan kelas C, tadi sudah diingatkan Pak Luki, kalau hari ini, Vicon hari ini belum terlaksana tanya jawabnya, belum bisa dijawab, maka bisa dilanjutkan dengan kegiatan atau menggunakan forum yang lain, baik forum diskusi di LMS maupun menggunakan WA. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah Vicon ini nanti Bapak Ibu bisa lanjut mengerjakan LK02A dan LK02B seperti biasa. Bisa kemarin ada yang menggunakan Word maupun PDF. Kalau bisa untuk sesi kedua dan seterusnya LK2 sampai LK terakhir nanti menggunakan PDF ya Bapak Ibu ya, disimpannya menggunakan format PDF. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan ke forum yang ini, Mas Luki ya, mohon nanti segera dimasukkan format laporan akhir, nanti segera dimasukkan LMS supaya kawan-kawan peserta bisa mencicil atau mengawali membuat format yang kita kirimkan tadi, semoga nanti bisa dimulai untuk membuat laporan akhirnya. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi saya apresiasi antusias Bapak Ibu. Ini terutama Tanya, kelas. Pak. Pokoknya ada merah putihnya nanti pas. Ya monggo, Pak Sinten nggih. Pak Robani, Pak. Pak Muhammad Robani. Pak Robani, monggo. Untuk tugas LK1, LK2 dan LK2A 2B itu pengumpulan paling lambat juga hari Jumat. Iya Pak, diusahakan Pak. Diusahakan. Iya. Artinya jangan sampai melewati sesi Senin jangan melewati minggu ketiga lah. Nanti harus itu Pak. Diupayakan nanti kalau ada masalah silakan Bapak bisa konsultasi ke saya kelas A atau ke pengampu.
Kami usahakan karena kami akan mengoreksi Bapak Ibu, 1 minggu itu ada kami untuk feedback seperti itu. Jadi paling tidak Jumat itu sudah banyak yang mengumpulkan sehingga beri kesempatan kami ada feedback. Karena kemarin juga setiap pengampu diwajibkan untuk memberi penilaian dan memberi feedback. Seperti LK1 kan sudah saya beri feedback Pak ya. Masalah pemahaman seperti apa, oh sudah paham. Kemudian penampilannya, kejelasannya, kemudian uraiannya jelas atau tidak, itu sudah. Nanti seperti itu Pak Rebani ya. Terima kasih Pak Gun. Sama-sama, terima kasih. Baik, ada lagi sebelum kita akhiri? Dari saya, kalau tidak ada masalah, saya cukupkan sekian sebelum nanti Bu Nani akan menutup kelas ini. Dari saya pribadi, mohon maaf atas kekurangan kami. Karena kami sebagai manusia, saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan. Kalau kelebihan itu dari Yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi selamat belajar, tetap merdeka. Merdeka. Ada foto bersama Bu Nani? Merdeka. Terima kasih Pak Gunawan. Sama-sama Ibu. Foto bersama dulu Pak. Nggih, bahwa ini kembali ke host Bu Nani. Ini yang punya kamera Bu Nani, Pak, bukan saya, Pak. Mumpung background-nya merah putih ini, Pak. Dan Bapak pakai peci. Kelihatan lebih gagah, Pak. Terima kasih. Posisi kamera yang bagus, jatuh. Kita foto bersama. Nah, Pak Ayu, monggo. Siapa Pak Ayu pertama kali? Slide 1 dulu, semangat. Oh bisa. Tangannya di atas. Ya. Kita ganti tulisannya menjadi apa di sini? Bimbingan teknis. Satu lagi. Ya, sip. Ganti menjadi bimbingan teknis. Posisi smile. Oke. Sampun. Oke. Sudah semua. Sampun. Alhamdulillah. Oke, sudah Bu Nani? Sudah terganti bimbingan teknis. Nanti Suara dari Pak Haji nih. Bapak Ibu, untuk format laporan hasil penugasan praktik sudah diunggah di penugasan praktik sesi 2. Di situ sudah saya beri keterangan untuk dikumpulkan pada sesi 4. Terima kasih Pak Luki. Sama-sama. Bu Nani? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan sesi untuk sesi yang kedua hari ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan video untuk materi yang lanjut sesi kedua. Tinggal download materinya yang sudah ada, kemudian mengerjakan tugas prakteknya, dan jangan lupa mengerjakan latihan. Usahakan hari Jumat sore itu sudah selesai semua, sehingga weekend Bapak Ibu bisa liburan. Dari saya sekian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Minggu depan jangan lupa. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Kelas A langsung diskusi. Admin juga dong. Kelas A langsung kumpul diskusi. Siap. Atau perlu saya pinjami room? Besok masih 17-an. Sepertinya 42 saja. Ayo kita lomba virtual, lomba 17-an virtual. Ayo boleh, kayaknya Pak Luki bisa dipinjam. Oke, minggu depan ya. Iya, lomba 17-an virtual ya. Ini masih pada kangen nih, belum mau live nih.
Sempat bermasalah tadi Pak Wahyu, jadi tidak bisa masuk di kelas A. Oke, nanti lihat rekamannya aja ya Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ya, oke, siap-siap. Terima kasih. Monggo kita live dulu. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Kami tutup ruangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.